Audio Jungle. Audio Jungle. Apa sih kebahagiaan sejati itu? Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu pada Yang Maha Hadir. Berkaryalah dengan keyakinan itu. Bila engkau berkarya untuk memperoleh kenikmatan, ketahuilah bahwa tak ada kenikmatan yang abadi. Engkau pasti kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Kalau kalian sudah tenang jiwamu, pasrahkan hasil pada Yang Maha Hadir, maka dari situ kamu akan merasa bahagia yang sejati. Kamu akan tidak lagi bisa terombang-ambingkan oleh suka dan duka. Apakah itu suka, apakah itu duka, itu sudah ada skenario-nya dari Yang Maha Hadir yang ada di mana-mana, dari Wisnu yang maha meliputi segalanya. Itu kebahagiaan sejati. Terus, oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau bahasa Indonesianya lebih gampang diterjemahkan jadi tulus. Cuma tulus bukan untuk siapa-siapa, tulus hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Banyak cara untuk meraih kesempurnaan hidup, namun yang paling mudah adalah berkarya tanpa pamrih. Demi aku, katanya Krishna. Karena Krishna ini kan inkarnasinya Tuhan, jadi demi aku maksudnya ya demi Tuhan. Kalau hanya demi Tuhan saja, kamu akan cenderung lebih tenang. Jadilah pengabdi sejati dengan cara itu. Bersahabatlah dengan setiap orang, kasihilah setiap makhluk, jangan membenci siapapun dan apapun. Itu rumusnya ikhlas. Tidak boleh ada benci, yang boleh ada hanya cinta. Sama apapun, siapapun, bahkan kawan maupun musuhmu, kayak di Isa kemarin. Kenapa sih harus begitu? Ya karena semua adalah aku. Katanya Krishna, ingat, aku ada di mana-mana. Dalam diri manusia ada hakikat ketuhanan. Itu kan gak cuma di Islam saja, di Kristen saja. Semua manusia juga begitu. Manusia hadir di alam semesta itu tidak cuma di negara Islam saja, di negaranya orang kafir, di Amerika, di Afrika, di Eropa juga begitu. Allah ada di mana-mana. Berarti di mana-mana ada Allah. Maka jangan membenci. Jangan-jangan ketika kamu membenci sesuatu, itu kamu membenci yang ada di situ. Dan yang ada di situ itu Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Maka jangan gampang caci maki, menjelek-jelekan, menyesat-nyesatkan. Jangan-jangan kamu nabrak Tuhanmu sendiri. Karena Allah kan ada di mana-mana. Dasar orang kafir, murtad, sesat. Semua makian kebun binatang kamu arahkan ke dia. Itu bisa jadi masalah kalau yang bikin tersinggung. Siapa yang bikin? Allah. Dan Allah ada di situ loh, jangan salah. Jadi katanya Krishna, ingat loh, aku ada di mana-mana. Kamu merasa mencintaiku, jangan-jangan sebaliknya kamu sedang membenciku. Karena kamu membenci itu, tidak suka pada dia, nggak senang pada kelompok C, nggak senang pada grup D, nggak senang pada ini bisa jadi masalah. Bertanya Allah, aku ada di mana-mana ya. Aku kan nggak hadir di hatimu saja, tapi juga di hati mereka. Mereka juga manusia. Kalau Al-Quran bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan nggak cuma untuk Nabi saja atau orang Islam saja. Semua manusia juga ada min ruhi.
Maka hati-hati melecehkan orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, membenci orang. Karena aku ada di mana-mana. Nah, itu pesannya Krishna. Terus kesempurnaan. Ini kalau dalam kajian tasawuf namanya insan kamil. Insan kamil versi Krishna. Saya tidak tahu, tidak populer ya istilah insan kamil menurut Krishna. Saya tidak tahu kalau kamu mengajukan proposal diterima apa tidak. Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja. Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, tinggal nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat. Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia. Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama suka dan duka dan semua pengalaman lain. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, tidak gampang sumpek. Juga kalau seneng tidak loncat-loncat, tidak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atraktif, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Alhamdulillah dikasih rambut keriting. Alhamdulillah sekarang uangku tinggal 10.000. Alhamdulillah apa nih? Hidungku pesek. Alhamdulillah semester ini yang gak lulus banyak. Alhamdulillah. Ya kan dia selalu puas. Semua persembahan dari Allah. Paling tidak itu menunjukkan bahwa ternyata Allah masih perhatian padamu. Jadi perhatian itu nggak selalu kan dikasih yang bagus-bagus, yang enak-enak. Orang tua yang peduli sama anaknya itu ya kadang ngukum, kadang jewer, kadang anaknya minta nggak dikasih. Justru menunjukkan orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang sibuk, nggak sempat ngopeni anaknya, itu biasanya cenderung anaknya minta apa aja dikasih, udah tak kasih. Bapak kerja gitu apa kan? Anaknya dicuekin. Jadi jangan-jangan orang yang seneng terus itu kamu harus curiga. Jangan-jangan kamu sedang dicuekin oleh Allah. Maka ketika ada sumpet-sumpet dikit, ada galau-galau dikit, ada masalah dikit, terimalah itu sebagai persembahan dari Allah. Terima kasih ya Allah masih peduli padaku. Iya coba tabok. Sumpet. Jangan khawatir karena Allah sudah janji bahwa dia tidak akan ngasih ujian yang tidak kuat kamu tanggung, kecuali kamu cengeng. Kalau kamu cengeng itu kan janjinya ujiannya enteng, tapi kamu cengeng seolah-olah berat luar biasa. Hanya dapat nilai E1 aja seolah-olah duniamu runtuh, biasa aja lah. Temenmu nilai E-nya banyak, santai aja. Kan ada yang kamu galau, hanya gak dapat pacar aja kamu puyeng. Ada yang sampai umur 40, 50 gak dapat suami, gak dapat istri juga santai-santai aja.
Jadi kamu bukan orang yang paling malang di dunia ini. Yang lebih sumpek dari kamu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tidak pantas kamu mengeluh dalam hal apapun. Oke, terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupnya. Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Oke, itu yang saya sebut passing over. Dengan kayak gini sebenarnya ajaran-ajaran kayak gini di kita juga lengkap banyak. Cuma kayak tadi, karena kalau kamu ngaji cepet-cepetan, kalau ada ceramah agama kamu anggap deso. Kalau ada, ya kan, ada ceramah-ceramah itu kan kamu anggap tahu. Kayak gitu tidak penting kan gitu. Maka perlu agak trik dikit kita jalan-jalan ke agama yang lain, biar lebih seger lagi kalau besok kamu kembali ke agamamu sendiri. Kayak gini kalian baca Ihya Ulumuddin juga sudah banyak indikasi ke sana. Cuma kalau ngajinya tak ganti, besok kita ngaji Ihya Ulumuddin ya, kita bawa kitabnya, mesti lain-lain teko. Oke, itu penyakit kita sebenarnya. Terus, tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi manusia yang sempurna itu dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya. Tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkeret, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna. Tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang ngeritik, marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi, oh mesti A kan gitu, hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo terus biasa lah, tidak kaget, ya kan. Jadi yang bikin sumpah, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, ndak. Ya awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain, karena lama-lama jadi hambar rasanya. Sepodo wae. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian. Maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya kan gitu. Tapi nanti dapat 2 tahun, kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu, Tuhan, Allah. Itulah orang